Ya, Shalom anak-anak kelas 10. Saya percaya atau Bapak yakin kalian sehat. Sebelum kita belajar pada saat ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkati kami yang saat ini mau belajar. Beri kami hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Dan hamba berdoa untuk anak-anak yang sedang mendengar atau menyaksikan video ini, diberi kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Oke, nats firman Tuhan sebelum kita belajar. Kita buka dalam Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke, langsung saja kita masuk kepada materi pembelajaran pertama. Tubuhku milik Tuhan, atau pertumbuhan fisik tubuhku milik Tuhan. Nah, ada kompetensi dasar, KD maksudnya kompetensi dasar yang harus dicapai dalam materi ini. Apa saja itu? Yang pertama, mensyukuri karunia Allah bagi siswa atau siswi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Itu kompetensi yang pertama. Yang kedua, mengembangkan perilaku sebagai pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengidentifikasi, artinya menemukan pribadi atau ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Yang keempat, ya, menunjukkan, setelah ditemukan tadi ditunjukkan. Apa yang ditunjukkan? Ciri-ciri pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa. Oke, kalian nanti bisa buka di halaman atau di bukunya yang sudah punya buku, nanti buka halaman 2. Halaman 2 sampai dengan halaman yang keempat. Ya, buku yang seperti ini. Ini buku pegangan Bapak. Yang kalian punya itu warna merah. Maaf, sampul buku Bapak rusak. Ya, karena udah terlalu lama. Jadi nanti kalian buka di halaman 2 sampai dengan halaman yang keempat. Ya. Tubuhku pemberian Tuhan. Tubuhku adalah pemberian Tuhan. Jadi kita ini diciptakan pada hari yang ke-6. Nah, sebelumnya Bapak akan bahas terlebih dahulu ada 6 aspek manusia bertumbuh menjadi dewasa. Jadi bukan hanya di aspek fisik saja manusia bertumbuh menjadi dewasa. Badannya atau tubuhnya bisa besar, bisa tinggi, ya, tapi belum tentu dewasa. Umurnya juga bisa tua, mungkin lebih dewasa, lebih banyak umurnya, tapi bukan berarti dia juga sudah menjadi pribadi yang dewasa. Karena orang yang dewasa itu dilihat bukan dari segi fisik saja, anakku. Yang pertama, 6 aspek manusia bertumbuh menjadi dewasa. 6 aspek manusia, MC manusia ya, bertumbuh menjadi dewasa. Menjadi dewasa. Aspek pertama, aspek fisik. Ya, dari fisik dulu. Yang kedua, kalau aspek sudah bertumbuh, yang kedua aspek sosial. Sosial. Yang ketiga aspek emosi. Emosi. Yang keempat aspek intelektual. Yang kelima aspek moral. Dan yang paling penting adalah aspek spiritual. Nah, jadi manusia bertumbuh menjadi dewasa bukan kita lihat dari segi pertumbuhan fisik saja, tapi juga dilihat dari aspek sosial. Kemudian yang ketiga aspek emosi. Yang keempat aspek intelektual. Intelek, daya berpikirnya. Kemudian yang kelima moral. Dan yang keenam adalah spiritual. Jadi ini adalah tolak ukur manusia bertumbuh menjadi dewasa. Ada berapa nak? Ada 6. Oke, ada 6. Nah, kita masuk sekarang pembahasan materi. Pembahasan materi yang pertama, tubuhku pemberian Tuhan. Ya, setiap tubuh kita, baik itu ada orang yang cacat, nah ya, saya mengatakan itu juga adalah pemberian Tuhan yang harus kita syukuri dan harus kita
rawat, jaga, dan dihargai. Ya. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Pertama, tubuhku pemberian Tuhan. Oke, di materi pelajaran 1 bagian pertama, tubuhku pemberian Tuhan. Yang kedua, sekali lagi Bapak ulangi di halaman 2 sampai halaman 4 ya. Nanti kamu buka di rumah bukumu ya. Bagi yang sudah punya buku, bagi yang belum, dengarkan saja dan tolong dicatat apa yang Bapak jelaskan ini. Yang kedua, dia adalah sesamaku yang berharga di mata Tuhan. Dan yang ketiga di materi ini adalah tubuhku bait Roh Kudus. Nah, di pelajaran 1 ada 3 materi yang dibahas. Tubuhku pemberian Tuhan, dia adalah sesamaku yang berharga di mata Tuhan. Dia ini menunjuk kepada orang yang cacat, orang yang mengalami kekurangan fisik. Jadi mereka juga sama-sama berharga. Nah, yang ketiga, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Nah, sekarang masuk kepada pembahasan yang pertama. Tubuhku pemberian Tuhan. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Kemudian manusia juga segambar dan serupa dengan Allah. Itu yang dinamakan imago Dei. Dari bahasa Latin, segambar serupa dengan Allah. Siapa? Kita. Oke. Kemudian kalau kita sudah segambar dan serupa dengan Allah, apa yang kita harus lakukan dengan tubuh kita ini? Kita harus rawat, jaga, hargai. Ya, kenapa? Saya mau katakan kamu adalah pribadi, Bapak dan kamu adalah pribadi yang berharga di mata Allah. Di mana ayatnya? Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga, mulia, serta aku ini mengasihi engkau. Itu kata Tuhan. Ya, bukan kata Pak Marjono. Kemudian, Pak, apa yang kita lakukan ketika ada orang yang cacat tubuhnya? Ada 3 hal penting yang harus kamu lakukan kepada orang yang berkekurangan. Ya, contohnya kita harus menolongnya. Ya, kita harus menolongnya. Yang kedua, mendoakannya. Menolong, pertama tadi adalah menolong, terus mendoakan, dan yang ketiga mendukungnya. Jadi kalau kita menemukan orang yang berkekurangan fisiknya, 3 hal inilah yang kita lakukan. Ya, menolong, mendoakan, dan mendukungnya. Oke. Kemudian yang saya mau Bapak mau sampaikan sekali lagi, dan kamu memang benar harus menyadarinya, bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Ya. Tanda bukti orang merawat tubuhnya, menghargai badannya sebagai tubuh pemberian Allah atau bait Roh Kudus, dia menjauhi hal-hal yang terlarang. Contoh, ya, pergaulan bebas, narkobaan, seks, ya, merokok terutama. Kalau bagi anak-anak Bapak mungkin yang siswa laki-laki yang masih merokok, tolong bertobat setelah materi pembelajaran yang disampaikan. Kenapa? Bapak tegaskan dan firman Tuhan tegaskan, tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Di mana ayatnya? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Oke. Bapak terbatas menjelaskan dalam video ini, tapi selebihnya nanti akan Bapak bikin PowerPoint, Bapak akan bagikan dalam bentuk slide yang kalian akan baca.
Dan Bapak berharap kalian baca-baca bukunya. Ingat, yang penting dicatat, yang bagian penting-pentingnya dicatat. Nanti setelah masuk, Bapak akan cek catatannya. Oke, sekian. Sebelum kita akhiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan masih memelihara kami, memberkati kami sehat sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, walaupun mereka belajar di rumah, mereka mampu menciptakan prestasi yang luar biasa kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom.